Hakim-Hakim pasal 6. Sudah ya? Ayat yang ke-10. Ayat yang ke-11. Hakim-Hakim pasal 6 ayat yang ke-11. Kita akan baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Kemudian datanglah malaikat Tuhan yang duduk di bawah pohon ara ini kepunyaan Yoas orang Abiezer itu, sedang Gideon anaknya mengirim gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Ayat 12. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya, demikian Tuhan menyertai engkau dari orang yang berani. Ayat 13. Jawab Gideon kepadanya, Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semua ini menimpa kami? Di mana segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami, ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntut kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membawa kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkraman orang Midian. Ayat 14. Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau? Ayat 15. Tetapi jawabnya kepadanya, Tuanku, dengan apakah aku selamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Ayat 16. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang diketahui engkau, sebab itu engkau akan memukul kepala orang Midian itu sampai habis. Oke, nanti boleh lanjutin di rumah. Teman-teman, Gideon ini tuh hidup di masa zaman Hakim-Hakim. Kalau di Alkitab masa zaman Hakim-Hakim itu tuh sesudah masa Yosua, waktu bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan, lalu Musa nggak bisa masuk, padahal Musa yang membawa bangsa Israel masuk ke dalam Kanaan, kurang lebih sekitar 2 jutaan ya, 2 jutaan orang yang bermigrasi dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi kemudian karena satu kesalahan kecil yang dilakukan oleh Musa nggak bisa masuk ke tanah Kanaan. Ya, tanah Kanaan yang berlimpah susu dan madunya. Itu menunjukkan atau memberikan gambaran betapa tanah itu cukup subur di daerah Sumeria, daerah Mediterania. Kalau sekarang itu daerahnya itu kurang lebih sekitar wilayah sekitar Israel itu sekarang, tanah Israel itu timur tengah itu sampai ke arah Irak, Iran. Jadi itu wilayah Sumeria waktu itu. Makanya sekarang itu daerah yang banyak diperebutkan dari zaman dulu. Karena daerah itu subur dan paling penting itu punya hasil bumi, minyak bumi itu sangat tinggi di sana. Jadi itu daerah yang subur. Musa nggak boleh masuk tanah Kanaan, lalu Joshua yang diizinkan masuk. Joshua yang kemudian menggantikan Musa memimpin kelompok bangsa Israel kurang lebih sekitar 2 jutaan orang. Jadi bayangkan 2 jutaan orang masuk berjalan dari tanah Mesir menuju ke tanah Kanaan. Walaupun kalau hitungan matematis itu bisa kurang lebih sekitar 40-an hari, 1 bulan sampai 2 bulan lah. Bangsa Israel itu bisa sampai kalau jalan dari Mesir ke tanah Kanaan. Tapi kemudian kenapa dibikin 40 tahun sama Tuhan? Itu bukan karena bangsa Israel bersungut-sungut, bukan. Tapi karena memang Tuhan sengaja izinkan bangsa Israel untuk berputar-putar dulu. Karena bangsa Israel itu punya mentalitas budak, 400 tahun budak di tanah Mesir. So ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, itu mental budaknya masih terasa. Nah, orang yang punya mental budak ketika disuruh mengolah tanah yang berlimpah susu dan madunya, nanti mental itu belum siap. Ada orang kan baru kaya kan suka kaget ya gitu ya, akhirnya sombong ya, orang kaya baru kayak gitu ya. Nah, bangsa Israel tuh diizinkan oleh Tuhan sengaja dibuat muter-muter 40 tahun supaya
dibentuk dulu karakternya. Sehingga mentalitas budak, mentalitas pecundang, loser itu gak ada dulu. Jadi diizinkan 40 tahun muter-muter di padang gurun itu. Walaupun sebenarnya kurang lebih bisa 40 hari atau ya kalau misalkan muter-muter harusnya 4 tahun aja. Tapi kenapa 40 tahun? Karena 40 tahun itu hitungan satu generasi. Jadi generasi mental budak itu akan habis, dan betul faktanya. Faktanya adalah ketika dalam perjalanan bangsa Israel menuju tanah Midian dari tanah Mesir, menuju tanah Kanaan dari tanah Mesir itu, satu angkatan itu hilang. Nah, mereka ini adalah orang-orang yang punya mentalitas budak. Muncullah angkatan baru yang sudah melihat Tuhan, mengalami Tuhan. Nah, angkatan baru inilah yang kemudian masuk ke tanah perjanjian yang diberikan oleh Allah, yang dipimpin oleh Yosua. Awal-awalnya bangsa ini sangat cinta Tuhan ketika masuk tanah Kanaan. Mereka menyelenggarakan kehidupan yang takut akan Tuhan, berpihak kepada Tuhan, dan betul-betul mengasihi Tuhan. Tapi kemudian dalam perjalanannya selang beberapa waktu muncul godaan-godaan. Jadi ini gambaran ikut Tuhan itu akan ada banyak godaan. Muncul godaan dan muncul rasa iri dari bangsa lain. Rasa iri yang kemudian bangsa ini mengalami penderitaan. Kalau kalian buka di pasal 6 itu, dari ayat yang pertama itu, sebelum Tuhan mengangkat Gideon menjadi hakim-hakim, kondisi bangsa Israel waktu itu adalah mereka melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, ayat yang pertama. Dan akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Jadi sebelum Gideon dipanggil itu, bangsa Israel setelah eranya Joshua, eranya tua-tua Israel, ya kan, beberapa tahun berikutnya tuh bangsa Israel beranak cucu di tanah Kanaan, ya, beranak cucu makin banyak. Lalu kemudian pelan-pelan bergaul dengan bangsa lain, bergaul dengan bangsa asing, gitu ya, mulai kenal, gitu ya, mulai nyaman hidupnya. Kenyamanan itu yang membuat mereka akhirnya meninggalkan Tuhan, jadi jahat. Jadi jangan pernah berpikir jadi orang Kristen itu nyari nyaman ya. Kalau kau nyari nyaman, jadi orang Kristen, pengen hidup aman, nyaman di dunia ini, jadi orang Kristen, hati-hati. Jangan-jangan mentalmu nanti terjebak dalam satu situasi di mana tanpa sadar kau mencari Tuhan bukan karena pribadinya, tapi karena pengen sesuatu di tangannya Tuhan. Pengen sesuatu yang kau dapatkan di tangannya yang membuat engkau berpikir bahwa ya ini duniaku, ini tempatku gitu. Padahal kita lupa bahwa masa depan kita yang sesungguhnya kan di balik kubur. Setelah kematian, disitulah nanti masa depan yang sesungguhnya. Akan ada kebangkitan dan kita akan masuk dalam langit baru, bumi baru, Yerusalem baru. Itulah masa depan kita. Jadi keamanan-kenyamanan yang dirasakan oleh bangsa Israel pada waktu itu membuat mereka itu tanpa sadar pelan-pelan tergiring oleh rasa cinta kepada dunia. Sehingga pada akhirnya bangsa Israel melakukan apa yang jahat. Karena saking jahatnya, akhirnya Tuhan menyerahkan mereka ke bangsa Midian. 7 tahun lamanya dia berkuasa. Orang-orang takut, dan bayangkan bangsa Israel itu menderita luar biasa di tangan orang Midian. Bahkan bukan cuma orang Midian, orang Amalek. Orang Amalek juga yang ada di sekitar bangsa Israel juga melakukan penyerbuan, menjajah bangsa Israel. Jadi ada dua bangsa yang menjajah bangsa Israel, orang Midian, orang Amalek. Nah, saking menderitanya selama 7 tahun, Alkitab bilang waktu bangsa Israel menanam benih gandum, itu belum sempat tumbuh, baru aja ditanam, itu udah dihancurkan. Sehingga orang Israel waktu itu sangat amat melarat, menderita luar biasa. Makan susah, sumber makanan gak ada. Nah, mereka takut sekali. Bahkan gak cuma sumber makanan yang gak ada, gandum gak ada, daging pun gak ada, hewan semua apa itu gak ada. Mereka gak fokus. Hewan pun gak ada. Pokoknya benar-benar melarat. Di ayat 6 dibilang sehingga orang Israel menjadi sangat melarat.
oleh perbuatan orang Midian itu. Bayangkan ya, melarat dalam bahasa Ibrani itu kayak you nggak punya apa-apa dan nggak bisa apa-apa. Itu melarat, kayak semua tuh terakses itu terbatasi, jadi you nggak bisa. Melarat tuh bukan karena mereka nggak punya makanan, tapi akses untuk mendapatkan makanan, akses untuk mendapatkan sesuatu yang untuk mereka konsumsi itu nggak ada. Itu melarat di situ. Jadi bayangkan ya, kalaupun mereka ada makanan itu mereka harus sembunyiin. Kalau sampai orang Midian, orang Amalek tahu ini dihabisin, bukan cuma diambil makanannya, mereka juga dihabisin secara nyawa. Jadi bayangkan itu melarat tuh seperti itu, dikondisikan nggak bisa berbuat apa-apa. Melarat itu begitu. Nah, dalam kondisi itu berseru orang Israel nih, penyakit orang Israel nih. Ketika udah mentok, udah susahnya juga karena kejahatan mereka, teriak sama Tuhan. Tuhan tolong saya Tuhan, gitu kan. Kayaknya ada malu ya. Tapi itulah orang Israel. Waktu orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, ayat 6, Tuhan mengutus seorang nabi dan bilang apa? Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan membawa kamu keluar dari rumah perbudakan, ayat 8. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan dari negeri mereka kuberikan kepadamu. Waktu mereka minta tolong, datang nabi Tuhan yang menyuarakan isi hati Tuhan, itu mengingatkan sama orang Israel. Kamu minta tolong sama aku. Kamu lupa sejarah nenek moyangmu. Kamu gak minta tolong, aku yang nolong lo. Kamu belum berseru, aku yang udah duluan turun tangan, memberikan pertolongan kepada kamu, mengutus Musa. Cuman sekarang kenapa kamu melupakan aku? Itu pesan itu sebenarnya. Intinya itu. Kamu melupain aku nih. Nah, tapi nggak apa-apa kata Tuhan. Kamu ingat ya, aku akan tertolong kamu. Jadi pertolongan Tuhan itu bukan karena mereka berseru ya. Tuhan menolong Israel bukan karena bangsa Israel berseru, sehingga bangsa Israel itu merasa dapat privilege. Tuhan menolong Israel pada waktu itu karena rencana Tuhan yang ujungnya adalah apa? Melahirkan Mesias lewat keturunan Israel. Itulah yang membuat Tuhan akhirnya menolong Israel. Jadi kalau kamu ditolong oleh Tuhan, jangan kau bangga bahwa kayaknya engkau berkenan sama Tuhan. Belum tentu. Jangan-jangan karena Tuhan punya rencana dalam hidupmu dan Tuhan mau tolong kamu, supaya rencana Tuhan itu tergenapi, supaya Tuhan dimuliakan. Jadi waktu kita ditolong Tuhan, jangan merasa, kayaknya aku anak raja gitu ya, anak pilihan gitu, bangsa pilihan. Lalu kita mulai jumawa, aku ditolong Tuhan, kamu enggak, gitu kan. Jangan begitu. Ingat, pertolongan Tuhan itu bukan soal karena kamu berteriak, minta tolong, lalu kamu merasa kesusahan, karena kamu kesusahan lalu Tuhan tolong, enggak. Karena dibalik itu Tuhan tuh punya rencana buat hidup kita, yang ujungnya Tuhan mungkin mau pakai hidup kita di dalam kesulitan, di dalam situasi kita. Tuhan tuh mau pakai kita supaya melalui hidup kita tuh orang lain bisa kenal Tuhan. Itu tujuannya. Jadi kalau ditolong tuh jangan diem, jangan pasif. Kalau Tuhan tolong tuh harus bersaksi. Tuhan nolong tuh bukan untuk memenuhi kantongmu, rekeningmu. Tuhan nolong tuh supaya melalui hidupmu kamu bersaksi bahwa ada Allah yang hidup dalam diriku. Ada Allah yang bekerja di dalam perjalanan waktuku. Supaya melalui hidupmu tuh orang bisa mengenal Allah yang benar. Jadi kok jadi orang Kristen gak pasif. Banyak orang Kristen minta pertolongan Tuhan tuh cuma pengen pertolongannya doang. Tapi lupa di balik pertolongan Tuhan tuh ada meaning. Bahwa melalui kamu nanti orang bisa mengenal Allah. Kamu harus jadi saksi. Jadi tujuan Tuhan menolong kita tuh ujungnya adalah bahwa kita itu punya tugas tanggung jawab supaya melalui hidup kita orang lain bisa mengenal Kristus. Jadi kalau kamu ditolong, rekeningmu masih terisi, ya, engkau masih bisa makan, masih bisa berberkati. Padahal secara akal-akalan yang perhitungan, kok harusnya aku gak makan ya, gak bisa makan. Tapi Tuhan masih tolong aku ya. Nah jangan-jangan Tuhan tuh sengaja izinkan itu supaya melalui hidupmu tuh kamu bersaksi ke orang. Supaya kamu tuh bisa mengajari orang, supaya kamu tuh bisa kasih tahu bahwa di dalam ketidaksempurnaanmu orang yang lain bisa mengenal Allah,
Sehingga orang lain bisa berkata, gila ya, Allah aja pelihara hidupmu, apalagi aku gitu. Kamu aja dipelihara oleh Tuhan ya. Iya, datang gitu sama Tuhan. Jadi supaya bersaksi. Jadi pertolongan Tuhan itu nggak berhenti cuma sekedar untuk kepentinganmu, no. Setiap pertolongan Tuhan dalam hidup kita, apapun itu, nggak boleh berhenti di diri kita. Karena di balik itu pasti ada tujuan Tuhan, ada tanggung jawab yang mengikuti, supaya kita itu menjadi berkat buat orang. Nah, jadi bayangkan ya dalam kondisi kayak begitu, lalu datanglah malaikat Tuhan dan bilang bahwa dia akan berikan nanti penolong. Seperti aku memberikan Musa pada zaman Mesir, nenek moyangmu, maka aku memberikan seseorang yang akan membawa kamu keluar dari perbudakan atau dari penjajahan bangsa Midian dan bangsa Amalek ini. Lalu Tuhan memanggillah seorang pengecut, seorang penakut yang bernama Gideon. Jadi Gideon ini kalau saya bagi kisahnya, ada 3 babak kehidupannya yang bisa kita pelajari supaya menjadi berkat buat kita, supaya itu relate dengan kita. Ada 3 babak bagaimana si Gideon yang penakut itu dipanggil Tuhan sampai kemudian dia bisa menggenapi atau bisa menyelesaikan tanggung jawab yang Tuhan berikan kepada dia. Babak yang pertama itu, bagian pertama adalah jelas di Alkitab kita baca tadi bahwa Gideon adalah orang yang hidup dalam ketakutan. Di Hakim-Hakim pasal 6 ayat 11, Alkitab mengatakan bahwa Gideon sedang mengirit gandum di tempat pemerasan anggur. Bayangin ya, saking pengecutnya bangsa Israel dan saking takutnya Gideon kepada bangsa Midian dan bangsa Amalek, dia itu ngirit gandum di tempat pemerasan anggur. Teman-teman pernah lihat nggak orang zaman, kalau sekarang pakai mesin ya, kalau zaman dulu tuh ngelepasin bulir padi dari gabah itu di area terbuka atau area tertutup? Hah? Nggak pernah ya? Orang kota sih ini. Pernah nggak ngeliat deh? Kalau orang habis panen tuh padi dipotongin, mereka kan nggak bawa gabahnya itu kan biasanya kalau mereka mau simpen, mereka simpen dulu, taruh di rumah. Ada tempat gitu penampungan, biasanya tempat itu dipakai tiang supaya nggak jatuh tanah, supaya nggak dimakan sama binatang. Ditaruh di satu rumah. Tapi kalau mereka mau misahin tuh gandum, bulir padi dengan gabah, itu gimana? Dikeluarin. Atau pas kita lagi panen mau langsung pisahin bulir padinya dengan gandum, bulir padinya dengan gabah, itu di tempat terbuka. Tujuannya apa? Sehingga ketika padi dipukul-pukul begini, berasnya keluar, gabahnya itu langsung ketiup angin. Makanya kalau kita beli dulu emak-emak kita ya, kalau beli beras ya sekarang kan beras sudah bersih ya. Kalau dulu masih banyak gabah kan suka ditambah gitu kan. Betul ya? Nah itu kadang-kadang tuh kalau ada kipas angin ditaruh di kipas angin, jadi diginin biar gabahnya itu keluar tuh. Ketiup kan. Nah berasnya tinggal beras yang bersih ditampah itu. Itu mengirit gandum tuh kayak begitu. Gandum udah panen dikirim, dipisahin biji gandumnya supaya gabahnya itu ketiup angin. Harusnya di tempat terbuka. Tempat pemerasan anggur itu tertutup, nggak boleh terbuka. Jadi mereka itu biasanya di goa, tempat pemerasan anggur dari gunung itu di goa, di suling. Waktu saya ngeliput dulu kerja di TV dulu sempat meliput pembuatan cap tikus di Manado, alkohol yang 80%, 40%, bahkan lebih dari 100%. Kita minum, saya coba tes minum dikit begini, langsung goyang bumi itu, macam gempa bumi. Alkoholnya saking kenceng banget tuh, ini kayak rasa terbakar di sini. Saya tes segini banget, satu sloki kan segini. Jadi itu kayak terbakar dari sini turun sampai ke lambung itu, kayak hangat banget. Untung daerahnya itu tempat pendiriannya dingin, sejuk lah, tempatnya dingin, banyak angin gitu, jadi panasnya itu gak terlalu berasa tapi bikin hangat. Itu tempat itu agak tertutup karena kalau dia terbuka aroma atau prosesnya itu nanti jadi hilang. Kalau terlalu banyak angin tuh muak kan alkohol kan, nah itu jadi hilang. Nah makanya agak aneh, si Gideon menggirit gandum tapi di tempat pemerasan anggur. Itu tandanya ketakutan luar biasa. Gideon itu penakut, hidupnya dalam ketakutan.
Dia melakukan satu hal yang seharusnya itu di tempat terbuka kalau normal untuk jadi gandum, tapi dia lakukan di tempat tersembunyi, yaitu di pemerasan anggur. Kenapa? Karena itu orang Israel itu hidup dalam ketakutan. Dan Gideon itu bagian dari bangsa Israel yang saat itu hidup dalam ketakutan. Nah, ironisnya adalah waktu kita baca Alkitab, malaikat Tuhan datang kepada Gideon dan bilang kayak gini, Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah berani. Itu bayangin ya. Dia pengecut, dia sembunyi. Ketika Tuhan berjanji kepada bangsa Israel akan membangkitkan orang yang memimpin engkau bebas dari penjajahan bangsa Midian dan Amalek, seperti Tuhan mengirim Musa untuk membawa orang Israel keluar dari kebudakan di Mesir, penjajahan di Mesir. Yang Tuhan janjikan itu orangnya, itu orang yang hidup dalam ketakutan. Yang ketika hidup dalam ketakutan, lalu malaikat Tuhan datang memilih dia dan bilang, kamu pahlawan yang gagah berani. Ini ironis. Orang lagi sembunyi, lagi pengecut, ketakutan luar biasa, mencoba untuk menyelamatkan diri. Tiba-tiba Tuhan bilang pahlawan yang gagah berani. Makanya Gideon bilang apa? Enggak. Saya bukan orang gagah berani. Dia merasa orang yang kecil. Tapi Tuhan melihat Gideon itu dalam perspektif Tuhan dan bilang bahwa kamu yang aku pilih kan Tuhan. Tapi aku pengecut, aku takut. Ya sekarang takut. Nah ini mengajarkan kita apa? Bahwa ternyata Tuhan itu melihat, memilih kita itu bukan berdasarkan, Tuhan itu melihat kita bukan berdasarkan apa situasi kita saat ini, tapi Tuhan itu melihat berdasarkan apa kepentingan dia dan apa yang Tuhan mau rencanakan buat hidup dia, buat hidup dia. Jadi kalau kamu merasa ini berantakan sekarang, kamu merasa ini tuh kayak biasa-biasa aja, kayak nggak mungkin ya aku jadi berkat, kayak nggak mungkin ya aku bisa progres, aku nggak begini, punya banyak ketakutan. Ya. Percaya nggak bahwa Tuhan tuh nggak melihat nggak seperti kamu melihat diri kamu. Tuhan tuh melihat dalam sisi yang berbeda. Kita sering melihat, di sini kita bisa belajar kebenaran pertama bahwa kita sering melihat diri kita berdasarkan apa yang kita alami. Kita sering melabeli diri kita berdasarkan situasi yang kita hadapi, perasaan yang kita alami saat itu. Tapi Tuhan melihat kita berdasarkan apa yang sedang Dia kerjakan dalam hidup kita. Gideon mungkin berkata, saya takut. Tapi Tuhan bilang, engkau pahlawan. Gideon mungkin berkata, saya nggak mampu. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Jadi perhatikan teman-teman, Tuhan nggak berkata bahwa Gideon, kamu sebenarnya hebat. Enggak, Tuhan nggak bilang begitu. Tuhan cuma bilang, Gideon, aku menyertai engkau. Dan ini penting, kalimat aku menyertai engkau. Bukankah Yesus juga bilang kan sebelum dia naik ke surga, ketahuilah, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Kebenaran ini membuat kita itu menjadi apa? Menjadi punya keberanian. Keberaniannya bukan karena kekuatan kita, tapi keberaniannya itu adalah apa? Berdasarkan janji Tuhan. Makanya dalam iman Kristen, jangan pernah bilang, kita kuat, kita harus kuat, kamu bisa. Enggak. Iman Kristen itu tidak iman Kristen itu tidak pernah menolak kelemahan. Justru iman Kristen itu harus membuat kita itu berani untuk coming out, keluar, mengakui bahwa saya orang yang lemah. Makanya buat kita, seorang beriman itu bukan berarti dia berkata saya kuat. Tapi orang yang beriman dan iman itu adalah sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, jujur. Ketika dia berani berkata, saya lemah saat ini, saya takut saat ini, tapi saya tahu Tuhan menyertai saya. Saya bingung hari ini, saya cemas hari ini. Tentang kerjaan saya cemas tentang hidup saya cemas tentang apapun. Saya takut menghadapi Tuhan, tapi aku tahu Engkau menyertai aku. Itu iman yang benar. Banyak kan kita diajarkan iman itu memanipulasi pikiran kita, sehingga kita menjadi orang yang tanpa emosi, yang tanpa perangan dan tidak berani jujur. Sehingga ketika kita punya ketakutan, kita merasa sebagai seorang pendosa di hadapan Allah. Ketika kita punya kecemasan, ketika kita punya rasa bingung, galau, kita merasa sebagai orang yang gak beriman akhirnya. Padahal enggak. Orang yang beriman
iman itu memberikan ruang kepada setiap kita untuk berani mengakui emosi kita, untuk berani bicara apa adanya. Itulah kenapa anugerah itu selalu mendahului. Anugerah itu membuktikan betapa kita adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang rapuh, orang-orang yang gak bisa bertahan dalam dunia yang jahat ini. Makanya kita gak bisa membenarkan diri, kita butuh anugerah Tuhan. Banyak orang hari ini hidup seperti Gideon. Mereka terlalu lama hidup dalam tempat persembunyian. Ada yang bersembunyi di balik kesibukan, pelayanan, humor, kesempurnaan, sikap saya baik-baik saja, atau bahkan religiusitas. Jangan salah loh. Banyak orang tuh yang kemudian bersembunyi di balik kerohanian, berdoa, berpuasa, padahal dia pengecut. Tapi dia gak mengakui. Karena di gereja diajarkan berdoa, berpuasa gitu. Kalau saya ngajarinnya enggak begitu. Akui di hadapan Tuhan, jujur aja. Aku gak sanggup nih. Tapi aku percaya aku menyertai kamu. Mereka tampak baik dari luar, tampak kuat dari luar, tapi di dalamnya sebenarnya lemah, rapuh. Ada banyak pertanyaan, bagaimana kalau saya gagal, bagaimana kalau saya ditolak, bagaimana kalau saya tidak cukup baik, bagaimana kalau saya tidak cukup berprestasi, bagaimana kalau masa lalu saya menghancurkan masa depan saya. Dan perlahan-lahan tanpa sadar, ketika ketakutan, kecemasan tidak pernah diakui di hadapan Allah, itu jadi identitas kita ketika menghadap Allah. Identitas kita ketika kita bergerak, tapi kita manipulasi, kita tutupi dengan apa? Hal yang rohani. Itu yang dibilang dalam psikologi atau konseling Kristen, dibilang spiritual bypassing. Kita memutus kemanusiaan kita di hadapan Allah, lalu menutupinya dengan hal yang rohani. Kita tak boleh melihat cemas, takut. Kita tutupi dengan apa? Hal yang berbau spiritual, supaya kita menunjukkan bahwa kita orang beriman. Padahal beriman itu semakin kau menunjukkan dan berani jujur mengakui kelemahan, kekhawatiranmu, ketakutanmu di hadapan Allah, tapi dibarengi dengan kesadaran, aku percaya, aku nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi. Aku tahu, engkau tahu Tuhan aku punya ketakutan, tapi aku yakin kau menyertai aku. Itulah yang paling beriman. Jadi jangan pernah berkata orang beriman itu nggak boleh takut, nggak boleh. Justru orang yang bilang nggak boleh takut itu orang paling pengecut dan tidak beriman. Dia mengignore kemanusiaan. Bukankah Yesus juga takut di Taman Getsemani? Bahkan kitab Lukas mengatakan bahwa Yesus berpeluh-peluhnya itu ketika dia berdoa, bergumul dan berkata, Bapa kalau bisa lalulah cawan ini daripadaku. Dia punya ketakutan di Taman Getsemani, dia berdoa kepada Bapaknya. Dia punya kecemasan, apakah aku bisa sebagai manusia menanggung salib itu? Dan itu luar biasa, menanggung penderitaan, siksaan ini. Dia punya ketakutan, dia jujur. Bahkan tabib Lukas, kitab Lukas itu menggambarkan peluhnya Kristus itu sampai seperti darah. Itu menunjukkan tingkat stres yang luar biasa sebagai manusia. Lalu siapa kita? Coba mengignore ketakutan kita, kecemasan kita dengan berkata, gak boleh, harus punya iman. Justru kalau kita mengakui dan jujur, aku manusia yang takut, aku cemas, aku punya kegalauan, aku punya kelemahan ini Tuhan. Aku takut benar, tapi aku percaya Tuhan kau menyertai. Tuhan aku gak ngerti nanti kerjaanku, aku harus closing bagaimana, tapi aku tahu kau menyertai. Kau gak akan berpangkat. Itu beriman. Makanya banyak orang stres ketika dia ikut Tuhan dan berkata kayak Tuhan gak bela aku deh. Tuhan aku udah pelayanan, aku udah lakukan ini, kok kayaknya Tuhan gak bela aku di area ini. Padahal bukan gak bela. Dia gak berani jujur sama Tuhan. Kita berhasil dari libatkan Tuhan, padahal enggak. Kita perlu mengakui kelemahan kita. Ketika kita mengignore emosi kita di hadapan Tuhan berani jujur, pelan-pelan takutan, kecemasan jadi identitas dalam diri. Dan itu yang terjadi sama Gideon. Gideon melabeli, menjadikan ketakutan massal yang dialami oleh bangsanya itu menjadi identitas pribadinya. Sehingga ketika Tuhan datang kepadanya, dia bilang apa? Aku bangsa yang kecil, Tuhan segala macam. Tapi Tuhan gak manipulasi dia dan gak bilang, kamu hebat, kamu jangan, kamu percaya sama aku dong. Itu enggak. Tuhan nerima ketakutan Gideon. Tapi kemudian Tuhan bilang, aku menyertai kamu. Dan inilah transisinya untuk masuk ke fase yang kedua.
Menyadari bahwa Tuhan memanggil kita tidak otomatis berarti kita langsung mampu percaya. Gideon mendengar panggilan Tuhan, tapi Gideon masih memiliki pertanyaan, dan dari sinilah kita masuk ke bagian kedua. Bagian pertama tadi adalah ketakutannya. Gideon adalah pribadi yang takut. Saking takutnya dia melabeli dirinya sebagai seorang pengecut, seorang yang takut. Jadi identitas. Tapi Tuhan terima. Justru Tuhan mau begitu. Relasi kita dengan Tuhan tuh mau kejujuran seperti itu. Tuhan senang banget dengan hal yang jujur kayak gitu. Lalu bagian kedua, Gideon tahu tentang Allah, tapi masih bergumul untuk percaya kepada Allah. Setelah mendengar panggilan Tuhan, Gideon bertanya, jika Tuhan menyertai kami, which is berarti dia menyertai dirinya juga, kenapa semua ini menimpa? Nah, dia mulai bertanya tuh, mulai menggugat, mempertanyakan kenapa ini terjadi sama hidupku. Ini adalah pertanyaan sangat manusiawi. Kalau Tuhan menyertai, kenapa kami ditindas? Kalau Tuhan menyertai saya, kenapa saya juga mengalami kayak gini Tuhan? Katanya kau baik, mengapa saya hidup seperti ini? Gideon bukan orang yang gak tahu tentang Allah. Ia tahu sejarah bangsa Israel. Ia tahu bahwa Allah pernah membebaskan nenek moyang mereka dari Mesir. Ia tahu tentang perbuatan-perbuatan besar Allah. Tapi ada perbedaan antara mengetahui apa yang pernah Allah lakukan dan mempercayai bahwa Allah masih hadir dalam penderitaan kita sekarang. Ini krisis Gideon. Perhatikan kalimat saya. Ada perbedaan yang paling mendasar dan ada perbedaan yang cukup tebal ketika kita mengetahui apa yang pernah Allah lakukan. Which is kalau kita baca Alkitab, dengar dari pendeta, dengar dari khotbah, kesaksian orang, oh Allah, kita tahu tuh bahwa Allah luar biasa gini. Tapi ada perbedaan yang cukup mendasar ketika kita pribadi mempercayai bahwa Allah adalah pribadi yang masih hadir dalam penderitaan sekarang. Itu artinya kita harus mengalami sendiri. Itu dikatakan oleh Ayub. Ayub bilang, apa kata orang aku mendengar tentang Engkau Allah, tapi sekarang aku mengalaminya sendiri. Pengetahuan secara kognitif tentang Allah tidak menjamin kau bukan bukti bahwa kau orang yang beriman. Kau jago tentang Alkitab, jago tentang ayat apa segala macam. Tapi kalau engkau tidak mau bergumul dengan Allah, bertanya dengan Allah, menggumuli dalam hidup, memperkarakan segala sesuatu, tapi kalau lakukan spiritual bypassing, langsung percaya saja Tuhan, percaya langsung begitu, tapi kita nggak pernah menggumuli. Wah, kalau kita nggak pernah menggumuli, jangan-jangan saya jadi orang yang nggak pernah mengalami Tuhan. Jadi kalau kita ada something yang kita angkat penderitaan, seharusnya kita bersyukur. Disitulah waktu kita dialog dengan dia, bertanya, berperkara, dan minta sama Tuhan. Tuhan gimana? Tuhan ini kenapa? Tuhan kenapa kerjaan begini? Kenapa ini begini Tuhan? Aku butuh. Tuhan kenapa hidupku begini? Tuhan apa? Tuhan apa yang kau mau? Sampai satu titik nanti Tuhan itu akan bicara sama kita. Tuhan akan tuntut kau. Gideon memiliki pengetahuan tentang Allah, tapi pengetahuan itu belum sepenuhnya menjadi kepercayaan. Itulah mengapa ketika Tuhan memanggil Gideon yang melihat situasinya saat itu, nggak mungkinlah aku orang yang gagah berani, nggak mungkinlah apa segala macam. Padahal dia tahu Musa juga dulu dipanggil bagaimana. Dia tahu betul juga bagaimana Joshua dulu dipanggil. Dia tahu betul bagaimana dulu tua-tua bangsa Israel juga dipanggil. Dia tahu tentang pekerjaan tangan Tuhan. Tapi ketika Tuhan datang kepada dia yang dipanggil, dia mulai bertanya, benar gak sih? Benar gak sih? Tapi nggak apa-apa, Tuhan nggak tolak. Tuhan justru bergumul. Tuhan mau memperbaiki pengetahuan yang bersifat kognitif tentang Allah. Tuhan mau giring Gideon kepada pengetahuan yang bersifat pengalaman. Gideon masuk fase krisis. Akhirnya dia minta tanda kepada Tuhan. Ingat ya, berani jujur. Jujur, akui ketakutan kita, kecemasan kita. Akui pergulatan kita di hadapan Tuhan. Yang kedua, alami Tuhan dalam pergulatan dan pergumulan itu. Jangan cuma tahu tentang Tuhan tapi nggak pernah alami. Minta tanda. Makanya dulu kan kita suka diejek kan. Kalau gereja Pentakosta karismatik, dikit-dikit minta tanda, dikit-dikit minta tanda, kalau beriman katanya. Justru seseorang ketika dia berani meminta tanda kepada Tuhan, bukan berarti dia tidak beriman, tapi justru dia sedang mempertajam apakah betul Tuhan yang punya kehendak dalam hidupnya. Tapi persoalannya ketika dia minta tanda, waktu Gideon minta tanda, pertama minta tanda soal bulldog, kalau kalian baca lah nanti ada beberapa tanda yang diminta. Tapi jangan sampai waktu kita
kita meminta tanda, gini, waktu Gideon meminta tanda itu, dia menjadi pribadi yang jujur di hadapan Allah, memenuhi panggilan Tuhan. Betul nggak Tuhan panggil saya? Belum matang imannya, tapi itu proses untuk menjadi pribadi yang kuat, pribadi yang betul-betul dewasa di dalam beriman kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Masih takut, masih ragu, tapi dia butuh kepastian berulang kali. Dia mau taat secara kognitif, dia tahu nih Allah yang memanggil aku, nih Allah yang membawa nenek moyang keluar dari Mesir. Tapi masih ya aku. Nah itu tuh, banyak orang kayak gitu. Nah makanya dia minta tanda. Kalau kita korelasikan ke diri kita, pernah nggak kita begitu sama Tuhan? Tuhan, aku akan taat nih melayani, tapi aku minta tanda dulu nih, minta kepastian dulu. Nggak apa-apa, Tuhan saya akan melangkah, tapi pastikan nih saya punya ini kalau nggak gagal. Nggak apa-apa, Tuhan saya ikut Engkau Tuhan, tapi kalau Engkau berkati dulu ya, baru saya akan setia sama Engkau Tuhan. Nggak ada masalah. Tapi yang perlu saya ingatkan di sini adalah waktu kita meminta kepastian sebelum ketaatan, bukan karena mengasihi pribadi Tuhan, tapi karena pengen rasa aman. Jangan-jangan kita bukan sedang beriman, tapi sedang menyelamatkan diri sendiri. Dan tanpa sadar sebenarnya kita sedang menolak panggilan Tuhan ini. Boleh minta tanda? Boleh. Tapi minta tanda itu pastikan karena engkau mengasihi pribadi dia. Pastikan karena cintamu kepada Tuhan, yang dimana engkau yakin kalau Tuhan panggil aku di sini, aku minta tanda, aku yakin Tuhan punya maksud dan tujuan buat hidupku. Dan kita udah punya kepastian begini, aku siap Tuhan serahkan hidupku all out buat Tuhan. Apapun yang terjadi, mau menderita, mau senang, terserah kau Tuhan. Tapi kalau kita minta tanda untuk kita taat sama panggilan dia saat sama maunya Tuhan, karena pengen rasa aman, nah itu dulu tuh. Kalau awal boleh lah, supaya rasa aman. Tapi kalau dalam perjalanan 2 tahun, 3 tahun ikut Tuhan, masih pengen minta tanda rasa aman dulu, supaya kau nggak menderita gitu lah. Jangan gitu juga. Kadang-kadang tuh iman perlu bekerja sebaliknya. Jangan pernah meminta kepastian dulu supaya kita aman. Minta tanda mulu supaya kita aman. Enggak begitu. Gideon itu kan sekali, 2 kali, 3 kali ya minta tanda, berkali-kali. Mungkin kalau dia terusin bisa berkali-kali, tapi nggak salah. Tapi kalau misalkan alasannya dia minta tanda karena nanti aman gak ya kalau gue ikut Tuhan, panggil Tuhan, nggak pernah lawan bangsa Midian, bener nggak sih ini aman nggak sih Tuhan? Kalau kita dasarnya karena itu awal-awal oke lah. Tapi kalau udah dikasih tanda sekali, 2 kali, 3 kali, terus masih ragu, ya perlu dipertanyakan juga. Kalau kita mau naik level, ikut Tuhan, percaya saja, taat saja sama Tuhan, baru nanti kepastian akan Tuhan berikan. Jadi ada perbedaan antara keraguan yang sedang mencari kebenaran, apakah betul kita memenuhi panggilan Tuhan, apakah betul kita sedang mengerjakan rencana Tuhan, dan keraguan yang digunakan untuk menunda ketaatan. Nah, perhatikan ya, ada kita minta tanda karena kita pengen taat sama Tuhan, mau bergegas, mau bersegera melakukan apa yang menjadi maunya Tuhan dan caranya Tuhan buat kita. Kalau tanda kita karena begitu kita minta tanda, nggak apa-apa. Tapi jangan sampai kita minta tanda itu karena kita ragu, nggak rasa nggak aman, kita butuh kepastian dulu, lalu akhirnya itu menunda ketaatan kita. Menunda ketaatan kita untuk menunda ketaatan kita apa? Misalkan kalau dalam konteks sekarang, menunda ketaatan kita untuk dibaptis, menunda ketaatan kita untuk melayani Tuhan, menunda ketaatan kita untuk hidup seperti apa yang Tuhan mau, menunda. Kalau kayak gitu, kayak perlu dipertanyakan dari tandanya. Nah, Gideon, dia tahu betul tuh, dia pengen minta tanda, dia pengen pertama awal tuh pengen dapat rasa aman, kepastian. Tapi kemudian akhirnya dia sadar dan akhirnya dia berhenti minta tanda dan kemudian taat sama Tuhan. Taat sama Tuhan. Inilah jadi penting buat kehidupan kita.
Ada orang yang berkata, Tuhan berikan saya tanda, lalu tanda diberikan. Tuhan sekali lagi, tanda diberikan. Minta lagi, Tuhan sekali lagi. Pada akhirnya dia bukan sedang mencari kehendak Tuhan, dia sedang mencari alasan agar tidak perlu mengambil resiko untuk taat. Kalau udah sampai di titik itu, minta tanda terus, hati-hati. Jadi minta tanda itu bukan berarti kita nggak dewasa imannya. Boleh, tapi kalau minta tanda terus, jangan-jangan kita sedang menunda ketaatan. Karena kadang-kadang Tuhan tuh pengen kita jalan dulu, baru dapat kepastian nanti di situ. Karena di dalam perjalanan itu, taat itu kan kita sedang menyerah sama Tuhan. Level tertinggi kita ikut Tuhan tuh waktu kita nyerah, bukan berserah. Level tertinggi kita ready sama Tuhan tuh waktu kita menyerah sama Tuhan, bukan berserah. Kalau berserah tuh kadang-kadang masih ada kehendak kita. Tapi kalau menyerah itu udah gak ada agenda. Terserah lu Tuhan, gue tolong atau enggak, gue nyerah gitu. Mau dihargai atau enggak, gak apa-apa. Mau tembus atau enggak, gak apa-apa, terserah Tuhan. Nah itu udah nyerah. Nah level itu tuh yang paling tinggi ikut Tuhan. Itu level beriman. Makanya beriman itu kan mempercayakan diri, piste dari kata pistis. Kata percaya pisteuo, ada o di belakangnya. Itu pilihan, itu hasil, itu kata kerja. Artinya kita yang bertindak. Tindakan kita apa? Mempercayakan diri kepada Allah. Mempercayakan diri kepada Allah itu pisteuo, mempercayakan diri kepada Allah. Mempercayakan diri apa? Mempercayakan diri kepada Allah, mempercayakan diri kepada pribadi Allah. Biar Allah yang kasih aku hidupku. Terserah teman bikin apa. Nah itu. Makanya kan ada lagu suka-sukamu Tuhan. Itu dasarnya itu lagu itu. Waktu saya di kelas tuh barang baberas begitu. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, Tuhanku senang, semua aku relakan. Berarti kita nggak boleh senang dong. Dengar ya, kalau Tuhan senang, kita pasti senang. Tapi kalau lu senang, belum tentu Tuhan senang. Bisa tanya gue minta, kalau Tuhan udah minta, bahaya tuh. Jadi kesenangan kita itu kesenangan Tuhan. Ukurannya Tuhan dan kesenangan kita. Jangan paksakan kita senang, lalu Tuhan nggak senang. Makanya lagu kita, asalkan Tuhanku senang, semua aku relakan, namanya dimuliakan. Namanya yang dimuliakan. Bukan Saul, bukan Benny, bukan Richard, bukan Benny. Nama Tuhan. Artinya kita tanggung jawab untuk memuliakan nama Tuhan. Baru lagunya. Suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan. Nah itu. Suka-suka Tuhan. Itu bentuk ketaatan yang luar biasa. Waktu kita menyerah sama Tuhan. Jadi dengan baik-baik ini titik paling penting. Tidak semua permintaan akan kepastian adalah bentuk iman. Walaupun tadi meminta tanda untuk kepastian, itu bagian dari bentuk iman. Tapi kalau kita terus meminta tanda, kadang-kadang itu adalah ketakutan yang sedang menyamar sebagai kehati-hatian rohani. Saking berhati-hatinya akhirnya jalan ke tempat. Gak pernah ngalamin itu. Gak pernah berani ngalamin. Jadi gak berwarna hidupnya. Ya, gue udah kayak gini aja lah. Gue udah bersyukur. Gak berani ngambil resiko dia. Kalau orang mau taat sama Tuhan, mau all out sama Tuhan, hidupnya bisa berubah, diangkat sama Tuhan. Tapi berubahnya jangan pola pikir kamu. Percayalah sama Tuhan bahwa Tuhan itu akan angkat kamu dan kamu gak akan pernah ditaruh di bawah gantang. Itu aja. Gak akan pernah kamu dihinakan. Tuhan akan muliakan kamu. Bahkan ketika kamu jadi OB sekalipun atau tukang cuci tukang bersih-bersih toilet di mall sekalipun, kalau itu pun harus pekerjaan yang kamu lakukan. Kamu gak akan jadi orang yang dihinakan dihinakan oleh Tuhan. Kamu akan dimuliakan. Jadi tukang ojek sekalipun, kamu akan dimuliakan. Tidak ada sesuatu yang kalau kau lakukan dengan prinsip suka-suka Tuhan, prinsip karena kau sadar bahwa aku percaya, walaupun dalam ketakutanku, aku yakin aku mau melangkah, aku mau melakukan ini Tuhan. Itu walaupun mungkin nggak ya, bisa nggak ya? Udahlah, di titik dimana kamu
menyerah sama Tuhan. Di momen itulah nanti kamu akan menemukan satu perjalanan yang luar biasa bersama Tuhan. Makanya iman bukan berarti saya tidak pernah takut. Iman berarti saya takut, tapi saya tetap melangkah karena saya lebih mempercayai Tuhan daripada ketakutan saya. Itu kebenaran yang bisa kita pelajari di poin yang kedua ini. Yang poin kedua kan Gideon minta tanda. Dari Gideon minta tanda itu kita bisa belajar bahwa ternyata, oke Tuhan saya takut, tapi aku percaya Tuhan menyertai. Yang pertama itu, Tuhan oke saya takut, karena Kau menyertai, tapi aku percaya Tuhan Kau menyertai, karena itu aku melangkah. Aku melangkah, aku mempercayai Engkau. Aku mempercayai rencanamu, Engkau gak akan pernah mempermalukan. Bahkan dalam kesalahanmu sekalipun ketika aku melangkah untuk belajar taat sama Tuhan, Tuhan akan bela aku, Tuhan akan muliakan aku. Jadi jangan pengen cari aman jadi orang Kristen, jadi begitu aja. Kalau mau jadi mengalami breakthrough, keluarlah dari zona aman dan zona nyaman. Belajar depend of God, belajar bergantung sama Tuhan, nyerah sama Tuhan. Nah, disinilah Gideon mulai bergerak. Tuhan membawa dia ke pelajaran berikutnya di fase yang ketiga. Karena ternyata masalah Gideon bukan hanya ketakutan. Ya, identitas Gideon yang tadi mulai ketakutan itu mulai dipulihkan oleh Tuhan, tapi ternyata bukan itu masalahnya. Masalah yang ketiga ada lagi. Masalah Gideon juga adalah tempat yang meletakkan rasa amannya. Inilah kita masuk ke fase yang ketiga. Allah mengurangi pasukan Gideon. Waktu Gideon udah mulai sadar, oke Tuhan aku percaya, aku mau jadi angkat jadi hakim. Aku akan taat sama Engkau. Aku akan membawa aku mau Kau pakai untuk membebaskan bangsa Israel dari orang-orang Midian, dari orang-orang Amalek. Aku mau Tuhan, apa segala macam. Oke, Kau siap Gideon? Udah, oke, siap Tuhan. Aku mempercayai Engkau. Udah mulai pulih nih. Identitas dia yang tadinya pengecut, takut, udah mulai. Dia percaya sama Tuhan, udah lihat tanda, udah berbuat sama Tuhan. Oke, aku percaya sama Engkau Tuhan. Aku percaya Engkau yang memanggil, aku percaya pribadimu. Oke, sekarang kamu siap perang siap. Udah. Dikumpulin lah 32.000 orang. Tuhan bilang terlalu banyak Gideon. Oke, kurangin 10.000 orang. Masih banyak Gideon. Mulai bingung dia. Kurangin lagi sampai akhirnya kita bilang 300 orang doang. You bayangin 32.000 orang jadi 300. Itu berapa persen? 0,00 sekian, 0, kalau 10% dari 32.000 berapa? 3.200. Berarti 1%. Nah, nggak nyampe 1% malah, 0, sekian, 0,8. Bayangin ya, dari 32.000 jadi 300 orang. Tuhan bilang 300 orang. Gila nih, 300 orang. Tahu nggak Tuhan kenapa bilang kayak gitu? Supaya bangsa Israel, bukan Gideon, bangsa Israel itu nggak kemudian merasa bahwa aku menang karena ini, karena tentara kami banyak, bukan karena jumlah. Nah, kenapa Tuhan kurangi sampai 300? Karena Tuhan tahu tabiat orang Israel. Kalau dia menang karena 32 orang, nanti dia jumawa. Nah, Gideon yang merasa jadi pemimpin bisa jatuh juga tuh nanti, keseret sama pemikiran orang Israel. Makanya Tuhan bilang 300 Gideon, supaya Gideon juga ingat ada peristiwa di mana dia dengan 300 orang bisa ngalahin bangsa Midian. Ingat ya, Israel Tuhan tahu Israel itu punya tabiat suka lupa sama Tuhan. Kalau udah ditolong bisa lupa. Nah, Tuhan tahu kebiasaan Israel itu, dan Tuhan juga mau jagain Gideon. Karena kalau ini terjadi, dibiarin bangsa Israel perang dengan 32 orang lalu mereka menang, penyertaan Tuhan tuh gak kelihatan. Akhirnya mereka merasa menang karena kekuatan sendiri, dan Gideon tuh bisa keseret. Orang yang dipilih Tuhan, orang pilihan Tuhan ini bisa keseret. Makanya sengaja dihitung 300 orang supaya Gideon ingat, lo 300 menang sama aku. Kalau orang Israel hanya berbalik sama bangsa lain, sama Allah lain, lu harus ingat, lu pemimpin supaya lu yang ingetin sama bangsa Israel itu. Lu ada bisa menang itu kan 300 orang. Udah. Disinilah kita menemukan kebenaran yang ketiga. Kadang-kadang Tuhan mengurangi apa yang kita anggap perlu supaya kita belajar bergantung kepadanya. Tuhan sayang sama Gideon. Tuhan pilih Gideon. Baik buruknya Gideon, seperti apa dia, Tuhan
pilih dan tetapkan Gideon. Dan bentuk pemeliharaan Tuhan adalah kepada Gideon apa? Dia kurangin tuh pasukan dari 32.000 menjadi 300 orang. Kelihatannya jahat. Kelihatannya jahat Tuhan. Kok Tuhan kurangin? Ya supaya kau gak bergantung sama aku. Sama yang lain. Tapi kau bergantung sama aku. Kita kan sering berdoa, Tuhan tambahin uang, tambahin kesempatan, tambahin kemampuan, tambahin koneksi, tambahkan dukungan. Tapi kadang-kadang Tuhan itu bekerja dengan cara yang gak kita sukai. Tuhan malah bilang, aku akan kurangi, aku akan habisin. Supaya kita tuh gak punya kontrol atas hidup kita. Karena kadang-kadang kita merasa berpikir bahwa kita mampu karena kekuatan kita. Kita bisa dikontrol ini, bikin ini, kita punya ide ini, bikin begini segala macam. No, dihabisin semua sama Tuhan. Gideon dibawa kaki Tuhan, Gideon dipanggil oleh Tuhan untuk memerangi bangsa Midian, untuk membebaskan bangsa Israel dengan 300 orang. Tuhan mengurangi kadang-kadang supaya kita tuh nggak punya merasa nggak mampu, supaya kita tuh sadar bahwa lu bisa karena aku adalah Tuhan. Tuhan tuh mengurangi untuk mengurangi kontrol kita. Tuhan mengurangi kenyamanan kita. Tuhan mengurangi rasa kepastian kita, rasa aman kita, rasa nyaman kita. Tuhan mengurangi sandaran kita. Dan kita nih kadang-kadang ikut Tuhan nih seringkali mengira bahwa setiap pengurangan adalah tanda bahwa Tuhan ninggalin kita. Tuhan jahat sama kita. Padahal enggak begitu. Kadang-kadang Tuhan izinkan kita kekurangan. Tuhan izinkan itu diambil semua, disingkirkan. Kadang-kadang Tuhan sedang menunjukkan bahwa sesuatu yang kita jadikan sandaran itu telah mengambil tempat yang seharusnya dimiliki oleh Allah. Kita sadar berlutut. Sehingga ketika kita berjuang bersama dengan Allah. Itulah yang dikatakan. Itu arti Bani Israel. Israel itu adalah berjuang bersama dengan Allah. Kita berkata saya percaya Tuhan, tapi sebenarnya kita merasa aman karena uang. Kita berkata saya percaya Tuhan, tapi sebenarnya kita merasa aman karena jabatan. Kita berkata saya percaya Tuhan, tapi sebenarnya kita merasa aman karena relasi. Kita berkata saya percaya Tuhan, tapi sebenarnya kita merasa aman karena kemampuan kita. Dan ketika semua itu hilang, kita merasa hidup kita hancur. Mungkin bukan karena Tuhan pergi, mungkin karena Tuhan sedang menunjukkan selama ini engkau tidak bersandar sama hidupku, sama aku sebagai pribadi, sebagai penciptamu. Kau bersandar kepada hal yang fana. Gideon harus belajar bahwa kekuatan Israel tidak terletak pada jumlah pasukan. 32 orang tidak dapat menjamin kemenangan, tapi 300 orang bersama dengan Tuhan cukup untuk melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Bukan karena 300 orang itu hebat, tapi karena Tuhan tidak bergantung pada ukuran manusia. Dan ini mungkin salah satu pelajaran paling sulit dalam kehidupan iman. Tuhan kadang-kadang harus mengurangi apa yang membuat kita merasa kuat, supaya kita menemukan kembali siapa sebenarnya yang menjadi sumber kekuatan kita. Kita ini kan punya monster dalam diri kita, betul? Rakyat kita, diri kita. Kita punya monster, jabatan, penilaian orang itu kayak segala sesuatu. Bahkan kadang-kadang kita mengada-ngada. Yang selalu saya bilang ke adik saya, kalau kamu punya kemampuan kopral, jangan bergaya jenderal. Hiduplah apa adanya. Tapi kita suka mengada-ngada. Akhirnya terjerat segala sesuatu yang bersifat menghancurkan diri kita. Lalu kita berteriak, Tuhan di mana engkau, tolong saya. Padahal itu kebodohan kita. Ketika Tuhan gak tolong, kok Tuhan gak tolongnya? Percuma lah, ngapain nanya Tuhan lagi? Tuhan aku terjebak kayak begini nih, kok Tuhan gak tolongnya? Katanya kau mengasihi, kenapa? Aku udah baik ini, akhirnya dia merasa, karena udah berjasa sama Tuhan, berjasa sama gereja, berjasa sama pelayanan. Dia merasa bahwa ya Tuhan harus tolong dia, tapi Tuhan gak tolong. Kenapa aku harus masih gini? Kenapa aku kena pinjol? Tuhan, kenapa aku begini segala macam? Tuhan di mana? Katanya tolong. Kita yang bodoh. Kita gak pernah berani hidup apa adanya di depan Tuhan. Kita selalu mengada-ngada, berusaha untuk kelihatan good di hadapan manusia. Tapi sebenarnya kita sedang mengandalkan kekuatan sendiri. Saya mau katakan orang kayak gini tertutup. Jangan pernah ada putar dalam hidup. Jadi kalau kau apa adanya di hadapan Tuhan, berani mengakui Tuhan saya nggak mampu, lalu kau praktekkan hidupmu.
Jangan mengada-ngada. Di situ nanti kau akan lihat campur tangan Tuhan. Yang Tuhan nggak pernah buat. Dulu waktu saya sekolah Alkitab ya, saya berhenti. Saya ingat banget. Saya berhenti kerja, keluarga saya itu bilang kayak gini. Tolong kali kau. Saya tahu panggilan saya waktu itu sekolah Alkitab. Saya udah kerja, udah segala macam, secara duit itu gampang. Tapi Tuhan bilang, keluarga saya bilang gini, saya cuma mau pamit sama keluarga bilang tolong kali kamu udah gak punya bapak. Benar juga secara manusia. Saya gumuli lagi, Tuhan benar gak panggil saya? Benar. Tuhan saya cuma satu, saya takut mau dipanggil. Tapi saya yakin kau pelihara. Saya nggak minta lebih Tuhan, saya minta cukup. Dari situ saya ajarin keluarga, mama untuk belajar hidup cukup. Saya ingat sekali tuh, satu kali itu pernah adik saya nangis, mama saya telepon nangis, gara-gara mereka nggak makan 5 hari, mama saya nggak makan 5 hari puasa. Saya ajarin untuk gak utang mama saya. Dia belajar berpuasa, mama saya untuk memakan. Telepon di asrama dari rumah, saya nangis. Itu saya ingat banget hari Jumat. Dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu udah hari kelima mereka mama saya puasa. Jadi kasih makan kan buat adik saya, buat mama saya puasa. Gak ada duit gitu. Gak berani berhutang. Begitu kan ada saya juga, ada yang hidupnya yang berani sederhana juga. Ketika dalam kondisi kayak gitu, saya nangis di depan Tuhan. Tuhan, saya nggak minta lebih. Saya cuma minta pelihara keluargaku. Tapi di telepon itu saya cuma bilang begini, Ma, makasih mama udah jaga baik keluarga. Abang sayang sama mama. Tolong abang saya. Ma, terima kasih. Mama udah mau berubah. Mama udah gak bergantung sama duit. Dulu buat mama saya itu duit segalanya. Harga dirinya di duit. Dia kan merasa dihargai kalau dia punya duit. Punya harta, punya ini, punya itu. Dan ketika saya ajak ikut Tuhan, waktu itu dia merasa nggak mungkin. Tapi pelan-pelan dia ikut Tuhan, mau dilepasin. Adik saya yang si Lia itu, tadinya nggak mau kerja. Saya suruh kerja. Gak usah kau kuliah kalau nggak kerja. Pindah ke kelas malam, pindah gitu. Kalau kau pindah kelas malam, saya tetap kasih duit untuk ini, ongkos. Saya ajarin mental militer, nggak manja-manja. Ada anak kalau dia manja-manjain, diturutin dulu, kurang ajar. Padahal nggak tahu duit. Saya waktu itu keras sama diri saya. Keras bukan berarti saya benci ya, bukan maki-maki enggak. Keras untuk dia sadar di mana posisi dia saat ini. Supaya dia ngerti nih orang yang ngasih duit sama dia itu susah juga gitu. Itu adik saya tuh saja. Makanya saya bilang jangan bergaya hidup jenderal kalau kau mau perang. Dalam kondisi kayak begitu teman-teman, mama saya telepon, kalau dia nangis, saya bilang, Ma, nanti siang atau sore jam 2 lah, jam 3 paling telat, aku akan kirim uang. Untuk telepon saya nangis. Pagi sebelum makan di asrama saya udah nggak selera makan sarapan pagi. Saya masuk keluar, saya nangis. Tuhan saya nggak pernah minta lebih. Saya cuma minta cukup. Tapi saya percaya Tuhan. Aku nggak akan minta ini kalau saya yakin kau pelihara hidup saya. Selesai saya keluar dari ruang doa dengan keyakinan, dengan teduh, walaupun masih berguru. Kalau saya mulai kuliah, tiba-tiba saya ketemu dengan kakak kelas. Dia bang, kok nanti siang ada acara nggak? Abangnya ada mendadak nih, ada pertemuan di segala macam. Enggak bang, kenapa? Kau mau nggak khotbah? Di PD kantor kayak gini. Bang, tapi aku masih sekolah, belum loh. Nggak apa-apa, udah. Aku rekomendasi kau. Direkomendasikan. Dikasihlah saya waktu itu ingat sekali persembahan kasih. Persembahan kasih yang kemudian saya serahkan ke mama saya, itu bisa untuk hidup 1 bulan dengan sederhana. Lebih beras lah kayak mama saya, nangis. Adik saya juga nangis. Orang yang gak pernah tahu diri, yang suka mengada-ngada hidupnya, gak pernah didekati. Mau pintar kayak gimana pun, mau tinggi sekolah, berantakan hidup bakal. Karena mentalmu gak teruji. Belajarlah jujur, seperti Gideon. Amin. Berani keluar dari zona nyaman. Saya ingat banget waktu itu ready. Saya coba dia mau kerja, mau apa.
Jadi sempat takut. Kemudian dia mulai berani sekarang bekerja. Walaupun masih struggle juga, tapi saya percaya ada banyak tangan Tuhan yang bela kamu. Masih. Gimana sekarang? Baru. Udah dapat. Ya. Ada momen yang nanti Tuhan bela kamu. Beranilah melangkah keluar dari zona nyaman. Jangan takut. Jangan takut dalam arti jangan sampai ketakutan itu membuat engkau percaya bahwa Tuhan bisa tolong kamu. Kadang-kadang Tuhan tolong kamu sampai di sini. Itu baru nanti perjalanan. Kalau kau belum sampai di titik sini, kan? Jadi kalau bernapas nih kayak tenggelam itu, air udah masuk. Nah itu. Kadang-kadang Tuhan tuh bawa kita di titik sini. Kalau cuma masih di sini, santai ya. Titik sini nih kalau perut kamu tuh benar-benar nggak punya apa-apa. Udah benar-benar habis. Nah, Gideon dibawa Tuhan tuh sampai di titik sini. Kan waktu dia perang 300 orang lawan tentara satu bangsa, lawan 300 kira-kira bisa menang nggak? 32.000 aja itu menang. Ini satu bangsa nih. Ini bangsa barbar yang biasa berperang. Bangsa barbar yang biasa berperang, yang biasa menghabisi bangsa-bangsa lain, tiba-tiba Israel harus menghadapi bangsa yang terlatih perang ini, bangsa yang barbar ini. Dengan 32 orang aja masih kurang untuk Israel. Tiba-tiba Tuhan bilang enggak 300. Wah tuh gila kan cara Tuhan. Nah itu, kalau kamu percaya bahwa dia adalah pribadi yang menjadi pencipta di hidupmu, yakinlah dengan 300 orang, dengan 2 roti 5 ikan, Tuhan bisa kasih makan 40.000 orang. Tuhan juga akan lakukan yang sama. Persoalan sekarang adalah mau nggak kita seperti Gideon, akui dirimu. Aku takut Tuhan. Jangan kita merasa aman terus hidup kita. Kalau merasa aman terus, merasa baik-baik aja, ya udah, Tuhan nggak akan tolong. Tapi kalau kita merasa hidupku nggak baik-baik aja, Tuhan aku struggle nih. Nah, waktu kita jangan jujur ngakui itu, kita mulai berpikir lagi, Tuhan aku bumi lagi. Kita bumi tanya lagi, Tuhan kasih aku tanda. Mulai bumi lagi. Nah itu memang kita hidup. Jangan diignore, jangan di spiritual bypassing seolah-olah hidupmu aman-aman aja. Waduh, kalau udah aman-aman aja, merasa aman. Jangan-jangan kita punya pegangan yang lain bukan kita. Kalau kerja nih sekarang masih aman? Masih. Tapi ada perkumpulan? Pakai kerjaan? Nah, umumnya waktu itu. Kalau belum negara nggak tanya, itu bikin dibantu hidup. Sehingga kau melihat bahwa pekerjaan bukan cuma pekerjaan untuk hidup, tapi pekerjaan untuk memberi hidup. Supaya kalau kerja itu nanti Tuhan memuliakan. Ini yang bisa kita pelajari. Orang yang penakut, yang dipanggil Tuhan, sampai titik di mana Gideon jadi orang yang luar biasa. Penutup. Teman-teman, Gideon memulai kisahnya di tempat persembunyian. Dia takut, dia bertanya, dia membutuhkan tanda, kemudian Tuhan memanggilnya. Tuhan membentuknya dan Tuhan mengajarinya untuk bergantung. 3 tahap ini juga sering menjadi perjalanan iman kita. Pertama, kita hidup dalam ketakutan, kecemasan, kita sembunyi, kita merasa nggak mampu, kita merasa kecil, kita merasa nggak cukup, kita merasa kayaknya aduh nggak mungkin bikin perubahan dalam hidupku. Ya begini, keadaanku begini, situasiku begini. Tapi Tuhan bilang, aku menyertai engkau. Apa maksudnya? Maksudnya supaya kita berani bertindak. Ketika Tuhan bilang aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman, artinya bertindaklah, jangan diam, jangan pasif. Waktu kita tahu tentang Tuhan yang menyertai kita, lalu kita bergumul untuk percaya dan bertindak, kita bertanya, kita ragu, kita minta tanda, nggak apa-apa. Tuhan itu pribadi yang sabar, dia membentuk kita sampai kita betul-betul taat dan yakin. Lalu yang ketiga, ketika kita mulai yakin apa segala macam dalam perjalanan pun kadang-kadang Tuhan masih mengurangi banyak hal sandaran-sandaran dalam hidup kita. Kenapa? Karena Tuhan mau memurnikan kita, supaya kita sadar bahwa hidup kita itu semua karena Tuhan. Apa yang kita punya, apa yang kita miliki, itu semua karena Tuhan. Kekuatan kita berasal dari Tuhan, bukan dari apa yang kita punya, bukan dari harta, jabatan, apapun itu. Mungkin hari ini ada di antara kita yang sedang berada dalam tempat persembunyian. Kita takut, kita cemas. Dengar baik-baik, situasimu bukan identitas hidupmu. Engkau mungkin bergumul saat ini, kalau Tuhan menyertai saya, mengapa semua ini terjadi? Gak apa-apa, bawa itu ke Tuhan. Bertanyalah sama dia. Tapi untuk kau minta tanda,
bergumul sama Tuhan. Jangan jadikan alasan itu sebagai sebuah bentuk aku nggak mau taat. Kalau Tuhan nggak tolong saya, aku nggak mau taat. Nggak juga, jangan begitu. Kita belajar untuk melakukan. Kita belajar untuk ingat bahwa identitas kita, takutan, kecemasan, situasi kita bukan identitas kita. Keraguan bukan akhir dari perjalanan kita. Dan apa yang dikurangi dalam diri kita, itu bukan selalu tanda bahwa Tuhan menghindari kita. Kadang-kadang Tuhan memurnikan kita. Gideon tidak menjadi pemberani karena dia tiba-tiba menjadi kuat. Gideon menjadi berani karena dia belajar bahwa kehadiran Tuhan lebih besar daripada ketakutan. Kehadiran Tuhan lebih besar dari ketakutan. Dan mungkin itulah yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kita hari ini. Bukan pertama-tama menjadikan kita kuat, tapi mengajak kita untuk berkata, Tuhan, saya mungkin takut hari ini. Saya mungkin tidak mengerti. Saya mungkin tidak memiliki banyak hal. Tapi jika Engkau menyertai saya tidak akan membiarkan ketakutan menjadi tuan, menjadi majikan, menjadi pemilik atas hidup kita. Tapi sebaliknya Tuhan, aku percaya dengan itu, Engkau akan memiliki kita. Amin.